Bayangkan jika kamu hidup di zaman dulu, di mana sebuah gulungan kain sutra bisa dihargai setara dengan emas, dan perjalanan ribuan kilometer melintasi gurun hanya untuk sebuah rempah atau porselen adalah hal yang biasa. Itulah jalur sutra, rute perdagangan legendaris yang menghubungkan dunia dari Romawi di barat hingga Tiongkok di timur. Segalanya dimulai pada abad kedua sebelum Masehi. Ketika dinasti Han memutuskan untuk membuka hubungan dagang dengan dunia luar, seorang diplomat bernama Zhang Qian mengawali perjalanan besar ini. Ia menembus pegunungan Himalaya, gurun tak lamakan yang mematikan, hingga tiba di Asia Tengah, membawa kabar tentang sutra dari Tiongkok, yang kemudian menjadi barang mewah di barat. Tapi jalur ini lebih dari sekadar perdagangan barang. Jalur sutra membawa ide, budaya, dan agama. Seperti dari Tiongkok datanglah kertas, porselen, dan sutra. Dari India, agama Buddha. Dari Persia, karpet dan seni. Dari Romawi, kaca dan barang logam. Kota-kota seperti Samarkand dan Kashgar menjadi pusat pertemuan, tempat pedagang dari berbagai bangsa bertukar barang, cerita, dan bahkan teknologi. Namun jalur ini bukan tanpa tantangan. Para pedagang harus menghadapi perampok yang mengintai di sepanjang jalur, badai pasir yang mematikan, serta cuaca ekstrem di pegunungan Pamir. Meski begitu, mereka tetap melintasi jalur ini dengan tekad besar karena keuntungan yang didapat tak ternilai. Jalur sutra terus berkembang selama ratusan tahun, hingga akhirnya mulai meredup di abad ke-15 ketika jalur laut yang lebih cepat ditemukan. Tapi warisan jalur sutra tetap hidup, menjadi simbol dari koneksi dunia yang tak terputus. Ini bukan hanya cerita tentang barang dagangan, tapi tentang bagaimana manusia selalu mencari cara untuk terhubung, berbagi, dan saling memperkaya. Dan sekarang, mungkin kita tak lagi berjalan di jalur itu, tapi ide besar di baliknya tetap ada. Dunia ini selalu lebih kecil dan lebih terhubung daripada yang kita kira.